Udah lama sekali. Iya. Tapi Bapak semenjak 3 tahun yang lalu baru Bapak nggak bisa lehernya ke kiri. Sakit apa sebetulnya? Pertama itu dibilang gangguan kejiwaan. Terus karena pengaruh obat, jadi Organ tubuh lain jadi terganggu. Iya. Sekarang sampai leher tidak bisa noleh. kadang bisa tapi susah banget. Jadi kayak gini terus. Dulu ibu pernah cerita nggak awalnya kenapa bisa seperti itu? Ada sebuah kejadian yang membuat trauma ayah? Viko kurang tahu, cuman sebenarnya ayah itu orang yang sangat pekerja keras. Jadi jarang di rumah, kerja nelayan. Pokoknya semuanya dikerjain buat keluarga. Jadi ayah sakit, tiba-tiba seperti sudah rusuh. Hilang ingatan. Tapi berkomunikasi bisa. Bisa. Tahu anak-anak, tahu istri. Alhamdulillah sekarang udah mendingan. Sebelumnya Sebelumnya nggak bisa. berapa tahun ini baru mulai mengenal anak-anak? 4 tahun. Baru 4 tahun ini. Baru kenalin aku Viko gitu. Iya, kadang juga kalau lagi datangnya Kak, itu mulai lagi nggak hiraukan orang gitu. Kalau kondisi stres baru parah. Iya. Ya membaik kalau kondisinya rileks gitu kah? Tapi alhamdulillah selama 3 tahun ini kondisi yang buruknya sedikit. Stabil ya sekarang? Iya, lebih agak stabil. Betul. Tapi untuk mengurus diri sendiri masih perlu bantuan Iya, ya? masih perlu bantuan. Katanya sampai gunting kuku. Gunting kuku, makan. Viko yang melakukan. Iya. Gunting rambut juga katanya harus sama Viko. Iya. Iya Kak. Dan ini sudah tidak bisa kamu lakukan selama sebulan ini ya? Iya. Sapa deh ayahnya yuk. Sapa pasti lagi nonton dan yang merasakan rindu tidak hanya Viko. Di diamnya ayah pasti ayah juga rindu dengan belayan dan perhatian Viko. Sapa ayah. Iya. Ayah, Viko minta maaf untuk seandainya Viko Lompaca untuk ada di sebelah ayah. Mudah-mudahan Viko bisa membanggakan ayah, memberikan yang terbaik buat ayah, dan apa yang ayah butuhkan selalu Viko bisa kerjakan secepatnya. Ya. Ya. Viko jangan sedih. Banyak yang mendukung Viko. Banyak yang mencintai Viko. Iya. Ada juga yang memberikan semangat untuk Viko. Ya. Ya. Nih. Ada tayangan yang memberikan semangat untuk Viko. Kau, ayah kangen juga. Ayah nonton kau di Indosiar. Selamat Rapiko. Ayah selalu berdoa untuk Rapiko. I love you. Tuh. Di diamnya ayah kamu, di termenungnya, di tatapan kosongnya mungkin. Ayah tuh bangga dengan Viko. Ada doa dalam hatinya untuk Viko. Ayah sering mengungkapkan rasa itu kepada Viko. Pernah. Dan itu sekali Kak. Dan ini kedua kalinya. Ini kedua kalinya. Ayo sapa sekali lagi. Sosok ayah yang Viko pengen banget dapat kasih sayang dari ayah, bimbingan ayah, dan ucapan kata-kata yang sangat membuat Viko terharu adalah kata-kata
rindu. Karena Viko emang sering jauh dari ayah. Di saat pulang Viko berusaha menggunting kuku, gunting rambut biar ayah kelihatan bersih. Ya. Dan kehadiran Viko itu benar-benar terasa. Sampai ada rasa rindu dari seorang ayah. Dan ada rasa bangga dengan tadi mengelus-ngelus foto Viko. Ayah juga tahu Viko ada di Indosiar itu. Mudah-mudahan kondisinya juga membaik dan membaik karena ayah bahagia. Amin, amin. Ya. Berbicara ayah, sahabat kita Dewi Persik, sekarang kondisi ayahnya juga sedang terbaring di rumah sakit. Beberapa waktu yang lalu Dewi Persik mendapatkan kesempatan, mendapatkan rezeki untuk bisa berjalan-jalan, liburan bersama suami tercinta. Tapi ketika Dewi tiba di tanah air, kondisi ayah ngedrop sakit ya Dewi? Iya Abi. Bagaimana kondisinya sekarang? Masih ada di rumah sakit di Jember Klinik dan kondisinya memang sempat drop dan sekarang katanya tambah drop. Saya sih berharap tidak ada siapapun yang bisa. Intinya saya cuma pesen sama mami saya, jangan banyakin tamu yang datang karena bagaimanapun papi saya butuh istirahat di sana. Dan jangan ada yang siapapun yang pernah ngomongin tentang masalah apa yang terjadi saat ini gitu. Supaya papi saya lebih tenang, lebih bisa menjaga kesehatan dengan baik. Sebenarnya saya nggak kepingin saya pergi meninggalkan papi saya, tapi karena saya harus kerja. Jadi kita bagi-bagi tugas. Kakak-kakak saya tenaganya untuk saya yang cari rezeki untuk keluarga saya, tapi saya mohon buat mereka-mereka yang tidak berkepentingan. Bukan kita nggak kepengen gitu, terkadang mungkin karena kedua orang tua saya nggak enakan gitu. Papi saya cuma butuh istirahat, itu aja. Terbukti kembali dengan ceritanya Dewi Persik, banyak sekali saudara-saudara kita ingin menjadi public figure, ingin menjadi artis, ingin menjadi penghibur. Tapi yang paling terpenting selain bakat yang harus dipunyai adalah kesiapan mental yang cukup. Karena ketika bicara mental ya kondisinya seperti ini. Kita yang berada di panggung ini sama seperti saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Kehidupannya, masalahnya dan lain-lainnya. Tapi ketika kita berada di atas panggung, ketika sudah mulai kamera action, kita sudah harus bisa menjadi diri orang lain tanpa mempunyai masalah dibawa di atas panggung. Terbukti Dewi Persik tadi masih bisa joget, masih bisa bernyanyi, masih bisa tertawa. Padahal kondisi orang tuanya sedang terbaring di rumah sakit. Berusaha profesional dengan hati yang terkoyak, mungkin sepertinya itu. Viko pun seperti itu. Berjuang untuk Viko, untuk ayah, dan keluarga juga. Keluarga, untuk provinsi. Dan kita tahu bahwa alhamdulillah acara kita ini insya Allah ditonton hampir seluruh masyarakat Indonesia. Dan mudah-mudahan bagi Anda pemirsa yang sedang menyaksikan acara ini, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah bisa mengangkat segera penyakit yang diderita oleh ayah Viko dan ayah Anda dari Dewi Persik. Amin, mudah-mudahan ya. Oke? Yaudah. Kita kasih semangat Viko lagi. Ayah pasti ikut senang juga kalau Viko di sini tersenyum. Ayah juga lebih tenang ya.